terpercaya. Meski menjadi polemik, namun sejumlah mahasiswa di Gorontalo tetap mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, warga binaan Lapas Perempuan tampil cantik mengikuti Pekan Olahraga dan Seni. Takut terkena royalti hak cipta lagu, sejumlah kafe dan resto di Gorontalo tidak lagi memutar musik. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Fenomena pengibaran bendera One Piece masih marak dilakukan di kalangan masyarakat. Namun mahasiswa dan akademisi di Universitas Negeri Gorontalo menilai ini tidak hanya sekadar pengibaran bendera One Piece, tapi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Sangat luar biasa. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, fenomena pengibaran bendera topi jerami Jolly Roger sebagai tokoh utama dalam serial anime One Piece makin marak dilakukan. Banyak yang menilai pengibaran bendera One Piece dapat memecah belah persatuan serta melemahkan pemerintahan. Namun bagi mahasiswa pecinta alam Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo justru menggelar diskusi terbuka terkait makna yang terkandung dalam bendera One Piece. Salah satu penggemar animasi One Piece menilai polemik ini sebagai salah satu upaya menutup sejumlah isu kontroversi seperti pemberian abolisi dan amnesti. Makanya cara pemerintah menggubris dianggap oleh Kak Agung sebagai pengalihan isu abolisi dan amnesti. Oke, jadi ditutupilah ini amnesti dan abolisi dengan menggubris fenomena Jolly Roger. Itu kritis, itu luar biasa. Silakan kalian. Salah satu mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo bilang animasi One Piece menyimpan berbagai pelajaran menarik. Salah satunya persoalan kerusakan lingkungan yang kian marak terjadi. Kami menargetkan One Piece karena memang ada beberapa arts di seri ini yang kemudian bersangkutan dengan kerusakan lingkungan. Jadi kami mengangkat anime ini karena memang kami rasa perlu untuk sama-sama didiskusikan. Pengibaran ini tidak ada unsur makar begitulah. Tapi ini pure untuk kegiatan kami, tidak ada unsur apapun itu. Pun kalau misalnya diancam segala macam, saya rasa itu bentuk kecacatan berpikir, ekspresi seorang warga negara dan kemudian ditanggapi dengan isu-isu bahwa ini adalah semacam pembangkangan atau ini adalah sesuatu yang bersifat pidana, justru adalah sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah sesuatu yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara tidak boleh membatasi hak semacam itu. Akademisi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo turut menanggapi polemik pengibaran bendera One Piece saat peringatan Hari Kemerdekaan ini. Menurutnya, pengibaran bendera One Piece tidak menjadi persoalan selama pengibaran bendera merah putih sesuai aturan. Saya punya pandangan terkait fenomena di Indonesia ya, maraknya pengibaran bendera Jolly Roger dalam serial One Piece. Itu sebenarnya menurut saya itu para pecinta One Piece mencoba untuk menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai yang ada dalam One Piece itu adalah nilai-nilai yang baik dan bisa menjadi simbol kritikan kepada pemerintah mungkin ya. Kenapa? Karena di serial One Piece itu di dalamnya berisi tentang bagaimana karakter utama dalam One Piece itu memperjuangkan hak-hak daripada suatu rakyat dalam suatu negeri dalam serial One Piece, sehingga
ketika para nakama yang ada di Indonesia mengibarkan One Piece itu mencoba menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai pengibaran bendera One Piece bukan sebagai ancaman atau mengurangi jiwa nasionalisme. Bendera One Piece ini dinilai akan terus bergulir jika pemerintah terus merespon fenomena yang ada. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Samsat Kota Makassar membagikan bingkisan yang berisi bendera merah putih dan coklat kepada wajib pajak. Warga yang datang ke kantor Samsat Makassar untuk membayar pajak kendaraan mendapatkan bendera merah putih dan coklat. Selain terkejut, warga pun senang mendapatkan bendera dan coklat. Kegiatan yang dilakukan Samsat ini sebagai apresiasi sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme kepada masyarakat yang taat pajak. Hal ini juga menyampaikan pesan semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara saja, tapi juga dengan pelayanan publik yang ramah dan memberi nilai positif kepada masyarakat. Kita dapat apa tadi nih, Bu? Dapat coklat dengan bendera. Itu tadi apa tadi kata petugas, Bu? Dalam rangka apa? Dalam rangka 17 Agustus. Terus bagaimana perasaan Bu? Senang atau bagaimana? Ya, senang sekali. Kalau pelayanan sendiri seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah lumayan baik. Ya. Cepat di anunya, Bu? Ya, masih cepat. Ya. Berarti senang Budi dapat bendera sama coklat? Senang. Kebetulan kita dari Samsat Makassar, kami dari perwakilan kepolisian, perwakilan Bapenda dan perwakilan Jasa Harja, kita memberikan bendera dan coklat kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Tadi apresiasi berupa apa tadi diberikan? Kami memberikan bendera untuk ditempel di kendaraan masing-masing, bendera merah putih dan coklat. Ini dilakukan kapan saja, apa secara berkelanjutan? Kita akan melakukan ini dalam rangka tugas secara situasional. Apakah di tempat ini saja, Pak, atau di tempat lain juga? Ini akan dilakukan di beberapa tempat dan akan kami sebar di beberapa samsat. Oke. Saudara, memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia, Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo menggelar Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan nasionalisme meski tengah menjalani masa hukuman. Warga binaan pun tampil menarik mulai dari usia muda hingga lansia. 1, 2, 3. Bulan Agustus menjadi momentum bagi warga Indonesia untuk melaksanakan berbagai kegiatan menarik dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya warga pada umumnya, warga binaan bersama petugas Lapas Perempuan Gorontalo pun turut meramaikan dan merayakan semarak Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia dengan menggelar Pekan Olahraga dan Seni. Kepala Lapas Perempuan Gorontalo bilang kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan, namun menjadi bagian dari pembinaan mandiri warga binaan dalam menumbuhkan solidaritas serta rasa nasionalisme. Pembukaan Pesnap ini merupakan output dari pembinaan kemandirian dan kepribadian. Contohnya kegiatan lomba bola voli, balap sarung, ranking 1, estafet supit, estafet tepung, kemudian lomba tradisional lainnya. Yang diharapkan warga binaan itu tidak hanya melakukan aktivitas rutin, tapi juga ada aktivitas tambahan yang bersifat rekreasional sehingga mereka dalam menjalani masa pidana tetap semangat dan tetap optimis, apalagi di bulan ini akan ada pemberian remisi. Warga binaan yang mengikuti kegiatan ini pun tampil dengan nuansa merah putih, mulai dari usia muda hingga lansia. Mereka mengaku senang dengan kegiatan ini bukan hanya karena hadiah, namun kegiatan ini menjalin rasa aman dan nyaman di antara warga binaan. Dengan adanya memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ini sangat membantu agar kita sebagai warga binaan terhibur, bisa saling
iya saling kompak, maksudnya agar kita di sini nggak kerasa, maksudnya waktunya di sini agar tidak bosan, maksudnya rame gitu. Perasaan saya senang. Diharapkan kegiatan ini dapat terus menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan, serta menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan rasa aman dan nyaman sesama warga binaan di dalam lapas. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga di Kelurahan Mandala, Merauke, Papua Selatan mulai memasang atribut merah putih yang bernuansa ulang tahun kemerdekaan. Warga di Gang Hindun, Merauke, antusias memasang sejumlah atribut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, lampu berwarna merah putih, hingga gapura bertema kemerdekaan. Ketua RT setempat bilang warga setiap bulan Agustus pasti memasang atribut yang bernuansa merah putih untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan antar warga. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh warga RT 06 yang saya pimpin ini. Semua antusiasme luar biasa. Alhamdulillah, suasana di Gang Hindun tahun ini terasa begitu sangat meriah dan penuh semangat. Semua itu bertujuan untuk membangkitkan semangat, kebersamaan, dan rasa nasionalisme. Takut terkena royalti hak cipta lagu, sejumlah kafe dan resto di Gorontalo tidak lagi memutar musik. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, polemik hak cipta lagu mulai berdampak pada pengusaha kafe dan resto di kota Gorontalo. Mereka mengaku bingung mekanisme pemutaran lagu di tempat usaha mereka dan proses pembayaran royalti. Musik atau hiburan menjadi salah satu instrumen pendukung di sejumlah usaha, rumah makan hingga kafe untuk menghibur pengunjung yang datang. Namun isu dan polemik pembayaran royalti terhadap pemutaran musik di tempat komersil kini menjadi momok menakutkan bagi pengusaha. Di kota Gorontalo, pengusaha kafe dan resto mulai takut untuk memutar musik atau lagu karena takut tersandung masalah hukum. Salah satu pemilik kafe bilang, akibat isu royalti ini, usaha miliknya kini tidak lagi memutar musik maupun menampilkan live musik yang biasanya jadi penghibur pengunjung. Alat musik yang telah disediakan pun kini terbengkalai, bahkan suasana kafe pun sepi tanpa ada hiburan. Di sisi lain, pemilik kafe mengatakan siap membayar royalti sesuai peraturan, namun masih bingung terkait mekanisme dan tempat pembayaran royalti. Ya, dampaknya sangat berpengaruh di kafe-kafe, terutama yang rumah-rumah makan kayak kita ini yang ada live musiknya kan. Jadi kita mau live musik juga takut-takut sekarang. Ya, masalah royaltinya itu sih tidak ada masalah bagi kita. Kita siap ikut aturan pemerintah. Cuma permasalahannya sekarang ini kita sebagai pelaku usaha membayarnya di mana gitu. Dan pemberitahuannya ke sama kita sih belum ada sama sekali. Harusnya kalau ada yang begini, harusnya ya minimal ada pemberitahuannya, ada surat ditujukan ke pelaku usahanya. Ini kan tidak ada. Tapi kalau sampai sekarang masih tetap putar lagu, Pak? Sekarang kita sudah mulai berhentikan dulu ya? Berhentikan untuk sementara. Nah, ini alat saya di belakang ini baru saya
bikin berapa hari. Nah, ini tidak pernah dipakai lagi sekarang karena isunya, dampak isu ini. Sementara itu, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo mengaku akan terus memberikan sosialisasi terkait persoalan hak cipta maupun pembayaran royalti yang kini masih menjadi perbincangan di kalangan pengusaha. Pembayaran royalti ini pun dinilai menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap hak cipta dari setiap karya yang dihasilkan pencipta. Pencipta lagu ini, dia kan punya inovasi, ide, tuangkan dalam suatu catatan untuk lagu ini, dia bisa menyanyi sendiri dan juga bisa dinyanyikan oleh orang lain. Supaya ini pencipta ini merasa dilindungi oleh hukum, memang untuk pencipta ini dia bisa tidak mendaftar, tapi lemah dalam hal perlindungan atau kepastian hukum dia akan terima. Tapi kalau dia daftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bahwa dia akan mendapat sertifikat hak cipta dengan manfaatnya yaitu untuk kepentingan dia juga adanya kepastian hukum, dan dari segi perekonomian dia bisa menjual hasil karyanya ini dengan cara tentu seperti sekarang dikenal dengan royalti. Sebenarnya dambaan setiap wilayah itu harus ada. Seperti tahun-tahun sebelumnya, undang-undang hak cipta sebelumnya, ada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Itu di tiap daerah ada. Sehingga musisi pencipta langsung bisa melalui mereka. Sehingga di saat ada pelaku-pelaku usaha seperti restoran, di mall, di tempat kafe, ada musik atau lagu, harus mereka mendaftarkan itu. Kanwil Kemenkum Gorontalo berharap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN bisa datang dan merespon aspirasi pengusaha di daerah yang masih bingung terkait mekanisme pembayaran royalti. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, seorang bocah 5 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menangis kesakitan lantaran salah satu jarinya terjebak dalam mesin pompa air. Hampir 2 jam, orang tua korban berusaha untuk melepaskan jari anaknya, namun tidak berhasil, sehingga harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha melepaskan jari bocah 5 tahun ini dari mesin pompa air dengan hati-hati agar tidak melukai korban yang mulai lemas karena kesakitan. Sekitar 1 jam, petugas baru bisa melepaskan jari telunjuk korban yang terjebak di mesin pompa air. Tim Rescue Damkar Goa mengimbau para orang tua agar lebih waspada terhadap aktivitas anak-anak, terutama saat bermain di dekat peralatan rumah tangga yang berisiko membahayakan. Terima laporan dari masyarakat bahwasanya ada anak yang tangannya terjepit di mesin air. Jadi kami menggunakan satu cara dengan mengoleskan minyak, bisa dibilang minyak goreng atau minyak kelapa. Jadi untuk prosesnya sendiri itu yang kami tangani bahwa mungkin hampir kurang lebih 1 jam. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Merauke, Papua Selatan menggelar operasi justisi dengan menyasar indekos. Bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Merauke, Satpol PP mulai merazia satu persatu indekos di 3 kelurahan yang diduga menyalahgunakan izin usaha yang digunakan sebagai tempat prostitusi online. Sebanyak 30 orang terjaring lantaran tidak dapat menunjukkan kartu identitas dan harus menjalani tes urin untuk memastikan bebas dari HIV/AIDS. Operasi ini dilakukan berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan dan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terjaring ada 30 orang yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan identitas yang jelas, dan kebanyakan mereka berasal dari luar Kabupaten Merauke. Itu yang kami proses sampai dengan kemarin melakukan persidangan seperti itu.
Nah, terkait dengan ketika kita temukan juga di dalam kos-kosan itu masyarakat atau orang-orang yang dicurigai itu langsung dilakukan tes HIV/AIDS oleh tim dari KPAD. Bea Cukai bersama Pangkalan Angkatan Laut Gorontalo menggagalkan penyelundupan rokok ilegal melalui jalur laut. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Bea Cukai bersama Pangkalan Angkatan Laut Gorontalo mengungkap upaya penyelundupan ratusan ribu batang rokok ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Selain itu, petugas juga menangkap seorang pria yang diduga menjadi pemilik rokok ilegal. Bea Cukai bersama Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Gorontalo mengungkap upaya penyelundupan rokok ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi pada akhir bulan Juli 2025. Lebih dari 100.000 batang rokok berbagai merek di wilayah Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo disita. Seorang pria yang diduga menjadi penerima sekaligus pemilik ratusan batang rokok ilegal ini juga ditangkap dan kini telah menjadi tersangka. Selama tahun 2025, petugas gabungan telah melakukan penindakan sebanyak 23 kali dengan jumlah tangkapan lebih dari 600.000 batang rokok ilegal dengan potensi cukai sebesar 500 juta rupiah. Kini bulan Juli 2025, Bea Cukai telah menerima dan menyerahkan denda cukai hingga 1,8 miliar rupiah. Jumlah ini jauh lebih besar dari tahun 2024 yang hanya mencapai 200 juta rupiah. Gorontalo masih menjadi daerah peredaran, belum menjadi daerah produsen. Semua rokok ilegal yang ada di Gorontalo itu diproduksi di luar Gorontalo. Dan salah satu pintu masuknya itu adalah melalui ekspedisi. Jadi kuat dugaan kita bahwa transaksi itu melalui marketplace. Jadi buat dugaan kita sementara transaksinya melalui marketplace atau bisa juga melalui secara online lah, salah satunya mungkin melalui marketplace, kemudian dikirim melalui jasa kurir ke Gorontalo. Nah, kemudian itulah yang kita kembangkan sampai kita menemukan jumlah sebanyak ini. Ini memang tidak satu kali pengiriman, ini beberapa kali pengiriman. Lalu ditemukan ini di daerah Bongomeme, disitulah dikumpulkan semua barang bukti ini. Untuk menekan peredaran rokok ilegal di Gorontalo, Lanal Gorontalo terus melakukan pengawasan di seluruh pelabuhan atau jalur laut. Di seluruh Gorontalo ini terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak menutup kemungkinan itu peredarannya melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. Tentunya kalau di pelabuhan besar mungkin juga bisa saja dilaksanakan karena mereka biasanya dibungkus dengan rapi, tapi tentunya kami setiap pelabuhan besar itu kita sudah tempatkan personil di pelabuhan-pelabuhan besar Gorontalo untuk melaksanakan pengecekan. Jadi pengecekannya itu secara personal satu persatu sehingga kita benar-benar meminimalisir terjadinya penyelundupan ataupun barang-barang yang tidak semestinya. Ratusan ribu rokok ilegal yang diamankan ini selanjutnya akan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Warga pun diharapkan terus memberikan informasi terkait adanya peredaran rokok ilegal di Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota menangkap pengedar narkoba lintas provinsi. Pelaku memesan narkoba jenis sabu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Berkat informasi dari masyarakat, polisi menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu yang sering beraksi di wilayah Sorong.
Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti 1,8 gram sabu dan 1 butir ekstasi. Barang yang dikirim dari kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menurut rencana akan diedarkan di wilayah Sorong. Kini kedua pelaku terancam pidana 9 tahun penjara. Satu perkara yang kita rilis, yaitu perkara sabu dan ekstasi yang kita amankan minggu kemarin di Kota Sorong. Untuk barang narkotika tersebut kita amankan berasal dari Makassar. Dibawa oleh ada seseorang yang masih kita dalamin karena sistemnya sama si pelaku dengan penjual sama pelaku yang kita amankan ini tidak ketemu mereka, jadi sistem tempel. Saudara, Satres Narkoba Polresta Palu menangkap warga asal Aceh yang membawa 3 kg sabu yang disimpan di dalam koper. Tersangka ditangkap saat mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Pelaku ditangkap berkat informasi dari Polda Riau. Namun sebelum pelaku ditangkap di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi Tengah, rekan pelaku ditangkap terlebih dahulu oleh Polda Riau. Dalam penangkapan itu, polisi berhasil menemukan 3 kg sabu yang dikemas dan disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Dan menurut rencana, sabu akan diserahkan kepada seseorang di Kota Palu. Kini polisi masih menyelidiki untuk mengungkap jaringan pelaku. Pelakunya sudah ditangkap, inisial A. Kemudian setelah dilakukan interogasi, dari Riau mendapat info bahwa salah seorang pelaku sudah membawa barang ke Palu dengan menggunakan pesawat. Sehingga informasi itu disampaikan kepada kami, Polresta Palu, dan ditindaklanjutin oleh Sat Narkoba Polresta Palu. Dengan mendatangi bandara, kemudian kita lakukan penyelidikan, sehingga bisa mendapatkan foto dan nomor kursi yang bersangkutan. Sehingga pada pesawat landing sudah ditungguin sama anggota, diambil, kemudian dibawa untuk melihat barangnya di pengambilan bagasi. Saat dicocokkan tiket dengan nomor bagasinya itu sesuai, sehingga pelakunya kita amankan ke Polres untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Saudara, warga di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggagalkan pencurian tabung gas 3 kg. Pelaku berhasil ditangkap. Sambil melaju menggunakan sepeda motor, pelaku mengambil tabung gas LPG yang berada di depan kios pedagang. Namun gas yang diambil terikat rantai sehingga pemilik kios berhasil menarik rantai tersebut meski harus terseret. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diikat di sebuah pohon kelapa sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi. Pelaku dan 3 buah tabung gas 3 kg serta 1 motor dibawa ke Mapolsek Wara dan pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Pelaku sementara diikat oleh masyarakat di pohon kelapa. Setelah itu dievakuasi oleh anggota ke kantor untuk dilakukan pengamanan dan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan interogasi yang dilakukan oleh anggota, benar bahwa pelaku akan melakukan pencurian tabung gas di salah satu kios milik korban. Pada saat pelaku akan mengambil tabung gas tersebut, langsung tertangkap tangan oleh pemilik kios. Pada saat itu juga pemilik kios berusaha untuk menahan kendaraan bermotor milik pelaku dengan cara akan mencabut kunci kontak motor. Tapi pada saat yang bersamaan juga pelaku langsung tancap gas sehingga korban pemilik tabung gas ini terseret oleh kendaraan bermotor milik pelaku.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.